Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Saya dari kelas 4A Prodi S1 Keperawatan, dan sebelah saya yaitu Susanti. di sini kita ingin menjelaskan tentang kanker ovarium dan endometriosis. Langsung saja, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang kanker ovarium. Yang pertama yaitu pengertian. Kanker ovarium merupakan tumor dengan histogenesis yang beraneka ragam, dapat berasal dari ketiga. Yang pertama yaitu dermoblast, ektodermal, endodermal, mesodermal, dengan sifat-sifat histologis maupun biologis yang beraneka ragam. Sedangkan kanker ovarium sebagian berbentuk kista berisi cairan maupun padat. Sedangkan yang kedua yaitu etiologinya. Menurut Hidayat 2009, ovarium terletak di kedalaman rongga pelvis. Bila timbul kanker, biasanya tanpa gejala pada awalnya sehingga sulit ditemukan, membuat diagnosis tertunda. Ketika lesi berkembang dan timbul gejala, seringkali bukan stadium dini, maka terdapat 60-70% pasien kanker ovarium saat didiagnosis sudah terdapat metastasis di luar ovarium. Sedangkan patofisiologis kanker ovarium yaitu tumor ganas ovarium diperkirakan sekitar 15-25% dari semua tumor ovarium. Dapat ditemukan pada semua golongan umur, tetapi lebih sering pada usia 50 tahun ke atas. Pada masa reproduksi kira-kira separuh dan dari itu dan pada usia lebih muda jarang ditemukan. Sedangkan faktor predisposisi ialah tumor ovarium jinak. Pertumbuhan tumor diikuti oleh infiltrasi jaringan sekitar yang menyebabkan berbagai keluhan samar-samar. Sedangkan yang ketiga yaitu klasifikasi tahap-tahap kanker ovarium. Yang pertama, stadium 1, pertumbuhan atau terbatas pada ovarium. Yang kedua yaitu stadium 2, pertumbuhan mencakup suatu atau kedua ovarium dengan perluas pelvis. Yang ketiga yaitu stadium 3 yaitu pertumbuhan mencakup satu atau kedua ovarium dengan nodus inguinal atau retrol peritoneal positif. Sedangkan stadium 4 yaitu pertumbuhan mencakup satu atau kedua ovarium dengan metastasis jauh. Gejala klinis. Yang pertama yaitu stadium awal, yang kedua gangguan haid, yang ketiga yaitu konstipasi, yang keempat yaitu nyeri spontan panggul, yang kelima yaitu nyeri saat bersenggaman, yang kelima yaitu melepaskan hormon yang menyebabkan pertumbuhan berlebihan pada lapisan rahim, pembesaran payudara atau peningkatan pertumbuhan rambut. Stadium lanjut yang pertama yaitu asites, yang kedua penyebaran ke omentum atau lemak perut, yang ketiga yaitu perut membuncit, yang keempat yaitu kembung dan mual, yang kelima yaitu gangguan nafsu makan, yang keenam yaitu gangguan BAB atau BAK, yang ketujuh yaitu sesak nafas, yang kedelapan yaitu dispepsia. Sedangkan yang selanjutnya yaitu komplikasi yang dapat terjadi yaitu asites, yang kedua efusi pleura, yang ketiga metastase kanker. Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien diantaranya pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan sistemik dari kepala sampai ekstremitas serta pemeriksaan bimanual akan membantu dalam memperkirakan ukuran, lokasi, konsistensi, dan mobilitas dari massa ligamentum scrotenia, parametrium, cavum dogulus, dan rectum. Sedangkan pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk membantu mengangkat
Diagnosis adalah pemeriksaan radiografi dan penanda tumor. Pemeriksaan histopatologi umumnya dilakukan bersama dengan operasi laparoskopi untuk menentukan ada tidaknya keganasan dan tipenya. Lesi ovarium umumnya ditemukan secara insidental pada pemeriksaan radiografi abdomen atau untuk indikasi lainnya. Sedangkan mungkin itu. Pengertian endometriosis adalah keadaan ketika sel-sel endometrium yang seharusnya terdapat hanya dalam uterus tersebar juga ke dalam rongga pelvis. Endometriosis merupakan suatu kondisi yang dicerminkan dengan keberadaan dan pertumbuhan jaringan endometrium di luar uterus. Jaringan endometrium itu bisa tumbuh di ovarium, tuba fallopi, ligamen pembentuk uterus, atau bisa juga tumbuh di appendix, calon ureter, dan pelvis. Endometriosis adalah adanya kelenjar dan stroma endometrium di luar uterus, paling sering mengenai ovarium atau perlukaan peritoneum visceralis yang mengantung. Endometriosis yang menyebar tanpa perlekatan pada anterior atau posterior cavum, Douglasii, peritoneum pelvic atau permukaan ovarium. Yang kedua sedang, yaitu endometriosis pada satu atau dua ovarium dengan parut dan retraksi atau endometrioma kecil. Yang kedua perlekatan, minimal sekitar ovarium dengan ovarium yang mengalami endometriosis. Yang ketiga, endometriosis pada anterior atau posterior cavum, Douglasii dengan parut dan retraksi atau perlekatan tanpa menyerang sigmoid. Yang ketiga berat, yaitu endometriosis pada satu atau dua ovarium dengan ukuran lebih dari 2 kali 22 cm. Yang kedua perlekatan satu atau dua ovarium, tuba atau cavum Douglasii karena endometriosis. Yang ketiga, keterlibatan usus dan traktus urinarius yang nyata. Etiologi penyebab endometriosis tidak diketahui, tetapi beberapa ahli mencoba menerangkan kejadian endometriosis, yaitu berupa beberapa teori, antara lain yang pertama teori implantasi dan regurgitasi. Teori ini menerangkan adanya darah haid yang dapat menjalar dari cavum uteri melalui tuba fallopi, tetapi teori ini tidak dapat menerangkan kasus endometriosis di luar pelvis. Yang kedua, teori metaplasia. Teori ini menerangkan terjadinya metaplasia pada sel-sel coelom yang berubah menjadi endometrium. Teori hormonal. Telah lama diketahui bahwa kehamilan dapat menyembuhkan endometriosis. Rendahnya kadar FSH, LH, dan E2 dapat menghilangkan endometriosis. Pemberian steroid Selanjutnya, teori imunologi. Secara embriologis, sel epitel yang membungkus peritoneum, parietal, dan permukaan ovarium sama asalnya. Oleh karena itu, sel endometriosis sejenis dengan mesotel. Patofisiologi endometriosis berasal dari kata endometrium, yaitu jaringan yang melapis dinding rahim. Endometriosis terjadi bila endometrium tumbuh di luar rahim. Lokasi tumbuhnya beragam di rongga perut, seperti di ovarium, tuba fallopi, jaringan yang menunjang uterus, di daerah antara vagina dan rektum, juga di kandung kemih. Endometriosis bukanlah suatu infeksi menular seksual, sehingga tidak ada hubungan yang
dengan apakah seorang remaja pernah berhubungan seksual atau tidak. Untuk memahami masalah endometriosis ini, kita perlu memahami siklus menstruasi. Manifestasi klinis pada umumnya wanita dengan endometriosis tidak memiliki gejala. Gejala pada umumnya terjadi ketika menstruasi dan bertambah hebat setiap tahunnya karena pembesaran daerah endometriosis. Gejala yang paling sering terjadi adalah nyeri panggul, dysmenorrhea, nyeri ketika menstruasi, dyspareunia, nyeri ketika seanggaman, dan infertilitas, gangguan kesuburan, tidak dapat memiliki anak. Nyeri panggul. Nyeri yang berkaitan dengan endometriosis adalah nyeri yang dikatakan sebagai nyeri yang dalam tumpul atau tajam, dan biasanya nyeri bertambah ketika menstruasi. Pada umumnya, nyeri terdapat di sentral tengah, dan nyeri yang terjadi pada satu sisi berkaitan dengan lesi, luka atau gangguan di indung, telur atau dinding samping panggul. Dyspareunia terjadi terutama pada periode premenstruasi dan menstruasi. Nyeri saat berkemi dan dysphagia dapat muncul apabila terdapat keterlibatan saluran kemih atau saluran cerna. Dysmenorrhea, nyeri ketika menstruasi, adalah keluhan paling umum pada endometriosis. Selanjutnya, infertilitas efek endometriosis. Pada fertilitas, kesuburan terjadi karena terjadinya gangguan pada lingkungan rahim sehingga perlekatan sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim menjadi terganggu. Pada endometriosis yang sudah parah, terjadi perlekatan pada rongga panggul, saluran tuba atau indung telur yang dapat mengganggu transportasi embrio. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang dilakukan untuk membuktikan adanya endometriosis ini antara lain: yang pertama, uji serum sensitivitas atau spesifitas berkurang. Protein plasenta M14 mungkin meningkatkan pada endometriosis yang mengalami infiltrasi dalam, namun nilai klinis tidak diperlihatkan antibodi. Endometrial sensitivitas dan spesifitas berkurang. Selanjutnya, teknik pencitraan. Teknik pencitraan ultrasound dapat membantu dalam mengidentifikasi endometrioma dengan sensitivitas 11%, MRI 90% sensitif, dan 98% spesifik pembedahan melalui laparoskopi dan eksis. Mempertahankan fertilitas pasien karena pembedahan ini hanya melepas adesi dan menghancurkan jaringan endometrium yang ada dalam rongga pelvis. Beda radikal meliputi pengangkatan uterus, tuba fallopi, dan ovarium endometriosis. Penata laksanaan kolaboratif kehamilan bisa memperlambat perkembangan endometriosis karena menstruasi, ovulasi berhenti selama kehamilan dan laktasi. Ada beberapa wanita yang menjadi asimptomatis setelah melahirkan. Fertilitas wanita dengan endometriosis rendah, maka bagi pasangan yang menginginkan anak memerlukan bantuan medis. Kontrasepsi oral yang mengandung estrogen yang minimal dan progestin yang tinggi dapat menyebabkan atrofi endometrium. Selanjutnya, mandiri. Pasien perlu merasa yakin bahwa endometriosis dapat diobati. Perlu diterapkan kepada pasien efek samping dari obat-obat yang dipakainya. Strategi untuk menangani nyeri yang kronis juga perlu dijelaskan. Selanjutnya, komplikasi. Yang pertama, obstruksi ginjal dan penurunan fungsi ginjal karena endometriosis dekat kolon atau ureter.
Yang kedua, torsi ovarium atau ruptur ovarium sehingga terjadi peritonitis karena endometrioma. Yang selanjutnya, infertilitas ditemukan pada 30% sampai 40% kasus endometriosis merupakan penyebab infertilitas kedua terbanyak pada wanita.